tentu sebagai orang tua senior, introspeksi agar lebih wise dengan teman-teman insan pers, karena insan pers sahabat saya, sahabat Pradi Bersatu dan sahabat Adi Darmawan. Oke? Ada lagi? Ini kan sebagai teman satu profesi berarti seharusnya tidak seperti itu ya? Oh tidak, kita harus gandeng. Kita harus bergandeng tangan dengan yang namanya insan pers. Yang pertama, insan pers itu no viral, no justice. Ya, betul. Itu sudah terjadi di belantara negara manapun. Ya, bahwa no viral, no justice. Berarti informasi dari luar negeri siapa yang mengadakan kalau bukan insan pers? Betul. Itu sahabat kita, bos. Kita jaga, kita hormati mereka. Kita sayangi mereka. Kenapa kita justru mendiskreditkan seolah-olah kita lebih intelektual daripada insan pers, padahal jauh lebih cerdas insan pers. Ya. Seperti itu. Salah. Ada Nah, tanggapan? menurut saya sih beliau menyampaikan kayak gitu dalam konteks apa ya? Ini kan ada pertanyaan dari wartawan, kemudian tiba-tiba dia sampaikan nggak ada itu kan. Saya pikir itu sangat-sangat melecehkan. Tidak pantas seorang pengacara senior itu menyampaikan hal itu kepada insan pers. Saya pikir itu tindakan yang kurang bijak. Dan kalau ada rekan-rekan dari wartawan yang melakukan upaya hukum, kita akan kawal Itu hak. posisi itu. Itu Walaupun dia sudah minta maaf. kita salah satu kuasanya kok. Walaupun dia sudah minta maaf di salah satu IG dia. Kita maafkan hubungan antara manusia, Oke. tetapi penghinaan itu harus diproses. Harus diproses. Lapor dari organisasi mana, Bang? PWI dan juga dari apa tadi? NIO. Bang, dengan proses dia mengatakan diduga mengatakan seorang media, apakah itu melanggar kode etik atau gimana, Bang? Lebih ke substansi karena kan dia lawyer saat itu, Bang. Kode etik. Kode etik. Kode etik lawyer salah, pidana ada. Kan dalam kode etik tidak boleh menghina. Iya, apalagi disampaikan di depan. Apa disampaikan sama publik? Tapi kan dia berargumentasi kemarin menjawab Kita bahwa uji nanti di sidang etik. Ya, itu argumentasi dia kan menurut saya itu argumentasi yang merendahkan sebenarnya ya. Dengan pernyataan dia seperti itu merendahkan seolah pertanyaannya tidak berbobot. Tapi itu tidak pantas gitu. Ya sekali lagi Pradi Bersatu itu sahabatnya pers. Ya, no viral, no justice. No viral, no Gimana justice. kalau kita bermusuh sama pers kan? Ya. Pers harus gandeng. Sahabat Ade Darmawan dan Pradi Bersatu. Lalu Bang mungkin terkait laporan MIO hari ini itu seperti apa jalannya, Bang? Laporannya. Saya rasa sekarang kita lanjuti. Tadi barusan kita komunikasi dengan penyidik dan lain sebagainya. Bahwa ini akan dipercepat agar supaya bisa ketemu tuh apa hasilnya. Nah kita uji juga kan dalam Solusinya juga dicari tadi. Iya tentu. Tapi laporannya dilayangkan hari ini berarti kan, Bang? Iya hari ini dan Langsung langsung pemeriksaan dan saat ini masih juga berlangsung. Mungkin tanggapnya gimana polisi dibuat laporannya hari ini langsung diadakan pemeriksaan hari ini itu cukup singkat ya, Bang ya? Itu prosedur, jadi harus diperiksa Kan dulu. biasanya kan pelapornya. Pelapor langsung diperiksa karena kalau mesti panggil lagi nanti semuanya sama sih diperiksa tetap. Semuanya sama diperiksa. Setelah buat laporan diperiksa. Pelapornya wajib diperiksa. Wajib setelah diperiksa. Tapi maksudnya kalau di kasus lain mungkin ada yang baru dilaporkan hari Enggak, ini, baru beberapa itu hari. tergantung pelapor. Tergantung Dia mau pelapor. diperiksa kapan? Hari ini boleh, besok boleh, lusa boleh, hari Kamis boleh, tergantung penyidik yang siap atau tidak siap. Gitu aja. Kan biasanya habis begini aja. Kita dikasih form gitu. Iya. Mau trik sekarang atau nanti? Mau sekarang atau nanti? Kesimpulannya tadi pemeriksaan Masih dilakukan intensif. ada Masih. pemanggilan untuk terlapor. Nanti setelah Itu periksa semua strategi. saksi-saksi dan lain-lain itu kita serahkan pada penyidik. Itu strategi kita jangan penyidik. masuk pada sistem penyidikan. Bang. Biarkan penyidik bekerja. Oke, Ya. yang soal Opung Hotman ini kan banyak yang mengatakan bahwa minta maaf saja tidak cukup. Ya. Apakah ini sebagai tanda juga bahwa ini tanda-tanda akan keruntuhannya Opung Hotman yang terlalu sombong begitu? Banyak yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memaafkan manusia-manusia yang kufur nikmat, manusia-manusia yang jumawa, manusia-manusia yang sombong, manusia-manusia yang menganggap dirinya lah yang paling hebat di dunia selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa dan Sang Yang Widi. Nah, kemarin Langkah pemerintah apa sih yang mungkin harus diambil Bang Hotman gitu untuk terhadap teman-teman insan pers ini, Bang? Bertemu langsung lah atau baiknya seperti apa? Kita kembali kepada Bang Hotman dan kita kembali kepada pelapor.
sudah cukup belum sih Bang permintaan maaf secara media sosial Bang? Karena banyak yang mengatakan bahwa harusnya diajakkan press conference dan minta maaf langsung, tapi ini hanya lewat media sosial. Apa sudah cukup? Saya kembalikan kepada pelapor, saya kembalikan pada kalian semua, sanggup gak menerima permintaan maaf dengan cara itu atau dengan cara apa? Monggo silakan, itu hak hukum, hak insan pers, karena insan pers juga manusia. Insan pers juga manusia. Gitu. Nah, Ya. pasal yang dilaporkan kemarin juga oleh PWI dan hari ini dengan MIO sendiri tepat tidak sih Bang untuk ke pihak Ya, oposisi? berarti aku melihat dulu. Iya, iya, delay. Pertanyaannya kan tepat atau tidak ya? Iya. Ya kalau menurut saya sih pasti tepat. Karena lakukan berdasarkan kajian-kajian yang matang. Ya kalau lebih tepatnya mungkin kita bisa lihat dari konferensi persnya tadi kan dibacakan pasal-pasalnya kan. Tapi saya yakin pasal yang dikenakan sudah melakukan kajian-kajian yang matang. Ya. Tidak sembarang. Jadi yang dilaporkan teman-teman PWI yaitu ya Oke dulu PWI. karena 242 Undang-Undang Nomor 1 Garing 2003, terus kemudian Undang-Undang Pers dan lain-lain sebagainya. Ancaman hukumannya Bang? Ancaman hukumannya saya rasa 4 ya, 4 tahun. 4 tahun lebih sih. Kurang lebih. Apakah dengan ada suruh membayar denda juga Kak? Iya. Ya bisa saja. Saya kembalikan lagi kepada pelapor, teman-teman pelapor. Tapi kan dia pernah jadi kuasa hukumnya Presiden nomor 1 dan menyebut nama Presiden Prabowo. Jangan bawa-bawa itu lagi lah, selesailah. Ini Pak Presiden itu tidak mau mengintervensi hukum, karena kalau ketahuan mengintervensi hukum berarti 3 pilar ini rusak. Kenapa? Lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Ini harus berdiri sendiri, karena mereka punya tupoksi masing-masing. Inilah fungsi negara. Nah di atasnya legislatif, yudikatif, dan eksekutif ini apa? Panglimanya hukum, undang-undang. Jadi saya kembalikan semua. Kalau misalkan memang pelapor merasa bahwa sudah cukup dan bisa diadakan mediasi, ya monggo silakan. Tapi saya rasa kembali lagi teman-teman. Terakhir Bang, Ya. pandangan Abang atau prediksi Abang ke depannya sebagai praktisi hukum juga terhadap karir Bang Hotman ke depannya mungkin seperti apa Bang? Akankah down atau up? Tangkap aja sih. Ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Ya. Mikrofon.